3 jam. 3 jam. Dulu teman-teman, Masya Allah pemandangannya bagus banget teman-teman, gokil. Walking tall, hijau ya kan, di depannya perbukitan. Oke teman-teman, sekarang jam 6:50 atau kita bulatin aja jam 7. Saya lagi ada di SPBU Gentong. Jadi kita tadi habis istirahat. Tadi tuh kita di mana? Di Limbangan kalau nggak salah. Di Limbangan saya istirahat buat sarapan. Sarapannya jam berapa tadi? Jam 4:30 pagi teman-teman. Bingung dah. Itu sarapan apa makan malam? Jadi kita tadi habis makan di Limbangan, terus maju ke depan sampai ke Gentong. Nah di Gentong istirahat lagi sampai berapa jam ya? Ada mungkin sekitar 1 jam. Terus ini di jam 7:10 saya baru ngelanjutin perjalanan untuk menuju ke Pangandaran. Estimasi dari SPBU Gentong sampai dengan ke tempat tujuan masih sejauh 117 km dan akan kita tempuh dalam waktu 3 jam teman-teman. Untuk formasi, formasi di depan ada Pak Agus pakai Vario 125 KZR, di belakang ada Mas Lukman pakai Honda C70 mesin Grand, di belakangnya lagi ada Honda CB teman-teman, Honda CB tapi mesinnya Tiger. Nah kita sekarang OTW lagi menuju ke Pangandaran ya. Terus juga alhamdulillah banget cuaca di pagi hari ini di jam 7 itu berawan teman-teman. Ini kalau cerah ya, mataharinya lumayan bikin ngantuk ini, asli dah. Biasanya tuh yang saya alamin kemarin balik dari Bromo, terus saya di Pantura jam segini itu udah panas teman-teman. Nah ini alhamdulillah banget nih dikasih cuaca yang berawan, jadi hawanya masih adem seperti jam 6 pagi kalau di Depok. Terus update untuk BBM si Capung, saya baru isi sekali teman-teman. Tadi malam tuh saya isi di daerah setelah Cimahi kalau nggak salah. Nggak tahu nanti kita mau ngisi BBM di mana lagi. Ya kita ngikutin aja bareng teman-teman yang lain. Kalau pada ngisi bensin ya kita ikutan aja. Dan kalau misalkan tiba-tiba panel bensinnya si Capung udah nyala, ya ntar saya maju ke depan, terus ngasih tahu Pak Agus untuk isi BBM dulu. Paling itu aja sih. Tuh, angkotnya modelnya pintu belakang ya, kayak angkot zaman dulu. Tuh gokil, pemandangannya asik banget ya pagi-pagi ngeliat sawah kayak gitu tuh. Cakep. Ini kita masih ada di daerah Tasikmalaya ya. Habis Tasikmalaya nanti Ciamis baru ketemu Banjar. Ntar di Banjar kita belok ke kanan dah tuh, ke arah Pangandaran. Kita udah masuk Ciawi Tasikmalaya teman-teman. Di jam 7:28 atau 7:30 saya sudah sampai di kota Tasikmalaya. Lurus ke pusat kota Ciamis, Banjar dan Jateng. Kenapa tuh si Mas Lukman berhenti dia? Nungguin saya kayaknya.
Wah, asik banget ya. Di jam setengah 8 pagi kita berkendara di tengah kota Tasikmalaya. Gokil. Udah gitu cuacanya mendung lagi. Aduh, bikin suasananya tuh makin syahdu. Hah? 3 jam? 3 jam? Tadi kan 3 jam 40 menit. Sekarang 3 jam 5 menit. Belum Ciamis. Baru Tasikmalaya ini. Wah, ya dealer Suzuki, nggak tahu buka atau enggak tuh. Ya, ngelanjutin yang tadi, asik banget teman-teman. Berkendara di kota Tasikmalaya di jam setengah 8 pagi ya. Dan yang lebih spesialnya lagi, cuacanya tuh berawan atau mendung. Jadi ya makin gimana ya, makin enak gitu loh. Biasanya jam segini mataharinya udah lumayan panas nih. Tapi ya entahlah, padahal sekarang udah bulan Juni loh. Harusnya udah musim panas sih. Tapi apa emang kalau di musim panas ini pagi-paginya berawan begini? Saya nggak tahu juga ya. Atau lurus Ciamis, KPPN, pusat kota, Bank BJB, belok kanan, Cigerung, belok ke kiri. Nah, kita masih lurus teman-teman. Tapi lalinnya hari Sabtu pagi ini lumayan ramai lancar ya. Orang-orang yang kerja juga udah mulai ngeramein jalanan di Tasikmalaya nih. Nah, ini baru sekali nih saya lewat di tengah kota Ciamis yang sebelah sini. Oh, sebelah kiri kita apa nih? I Love Tasikmalaya. Oh, Telkom teman-teman. Nah, di depan kita belok kiri. Oh, kita lewat tengah kotanya ya. Di depan kita lurus teman-teman. Di depan kita ada bendungan Lewi Keris teman-teman. Oh, baru tuh. Baru diresmiin mungkin ya. Apa baru ada? Udah gitu jalanannya mulus banget teman-teman. Kalau ngelihat di Google Map ya, kita tuh masih ada di Jalan Raya Manonjaya Banjar teman-teman. Saat ini jam 8:09. Untuk sampai ke Pangandaran kita masih sejauh 78 km dengan waktu tempuh 2 jam 8 menit. Tuh, jalanannya mulus loh, bagus. Asli dah. Ini kita ada di jalan mana tadi? Manonjaya Banjar ya. Nah, kita ada di Jalan Raya Manonjaya Banjar.
Sebelah kiri buat pejalan kaki kali ya, buat pejalan kaki, buat pesepeda gitu kali ya. Nah, ini mataharinya mulai kelihatan nih di daerah Manonjaya Banjar ini. Manonjaya masih masuk Tasikmalaya, teman-teman. Maksudnya tuh di Jalan Raya Manonjaya Banjar. Ini mataharinya udah mulai kelihatan. Kalau tadi kan masih malu-malu ya. Nah, terus juga langitnya udah mulai hilang nih awannya. Alhamdulillah teman-teman, di jam 8:49 saya udah ada di Jalan Raya Banjar Pangandaran. Nah, ini jalur utama provinsinya nih. Kita udah balik lagi ke jalur utamanya. Untuk sampai ke Pangandaran kita masih membutuhkan waktu 1 jam 39 menit teman-teman, dengan estimasi jarak sejauh 59 km. Masya Allah, pemandangannya bagus banget teman-teman, gokil. Tuh sawahnya hijau ya kan, di depannya perbukitan. Cakep. Kalau dilihat dari waktu tempuh sih masih 1,5 jam lagi teman-teman, 52 km. Jangan-jangan kita naik ke atas bukit itu, turun baru ketemu Pangandaran ya. Wah, hati-hati rawan banjir. Oh, rawan banjir di sini. Seingat saya sih kalau kita mau ke Pangandaran gitu ya, kita jalanannya tuh kayak naik ke atas bukit gitu, turun baru ketemu Pangandaran sih setahu saya. Seingat saya. Cakep banget pemandangannya, asli. Sekarang jam berapa nih? Jam 9 teman-teman. Di depan kita belok ke kiri, lurus ke Banjarsari Pangandaran, Pamarican, Cimargas, Cidolok, belok kanan. Nah, kita belok ke kiri. Widih, ini kita ada di daerah Kertahayu Pamarican teman-teman. Ngelihat di keterangan papan Indomaret. Nah, kita isi BBM dulu yuk. Pas banget BBM si capung nyala teman-teman. Wih, antri coy. Kita isi pertama aja dah. Masya Allah, alhamdulillah akhirnya sampai di Banjar teman-teman. Harga pertama sekarang 16.250 ya. Ini berarti ngisi kedua nih teman-teman. Kan pertama kita ngisi di daerah Cimahi ya. Nah, ini sampai Banjar, panel BM-nya penuh. Udah. Rp2.000. Tidak. Makasih bang. 40 kilo pak. Isi BBM di 46.800 teman-teman.
langsung full tank. Kita masih sejauh 46 km lagi bener. Aduh. Masih lumayan jauh ya. Ya, oke, teman-teman, kita lanjutin perjalanan kita lagi. Barusan habis isi BBM sama ngeres sebentar. Sekitar 15 menitan lah ya. Dari posisi SPBU tempat kita ngeres untuk ke tempat tujuan kita masih sejauh 45 km lagi teman-teman, dengan estimasi waktu tempuh 1 jam 20 menit, 1 jam 30 menit lah ya, 1,5 jam kita buletin. Ini kalau udah kena matahari begini, wah rasanya jadi nggak karuan, ngantuk asli teman-teman. Matanya udah ngantuk karena belum tidur sama sekali, terus kena matahari begini, waduh, ngantuknya jadi berkali-kali lipat ya. Semalam tuh kita jalan antara jam 9 sampai jam setengah 10 dah. Nah sekarang udah jam setengah 10 lagi teman-teman, gokil, 12 jam. 12 jam perjalanan yang udah kita jalani menuju ke Pangandaran. Parah. Ya kalau bawa loli begini nih, bawa loli. Ya kalau bawa capung begini nih teman-teman. Jadi emang karena kecepatannya dia di bawah standar dari kendaraan-kendaraan yang lain, jadi ya agak lambat. Terus juga saat ini kan kita itu ya rombongan. Nah kalau rombongan pasti juga akan lebih lambat lagi teman-teman. Ada yang satu mau ke toilet, ada yang satu mau ke SPBU, ada yang satu lagi mau ngapain, capek. Nah, kan kalau grup riding begini, kita harus banyak toleransinya sih. Ego kita diuji nih kalau lagi touring bareng-bareng seperti ini. Jadi ya udah, kita nikmatin aja teman-teman. Perjalanan dari Depok menuju ke Pangandaran ya, masih 1 jam lagi kira-kira. Karena setiap perjalanan itu selalu punya cerita yang berbeda-beda. Widih, kita masih ada di Jalan Raya Banjar Pangandaran. Sekarang saya sudah ada di Banjarsari. Tadi di belakang kita tuh baru aja ngelewatin pasar Banjarsari. Terus juga cuacanya agak gerimis teman-teman. Tadi si Mas Lukman ngode ke saya, ayo gas om, mau hujan katanya. Cuma gimana, ini si Capung sekarang aja udah gaspol nih di 45 km per jam. Jadi kalau kena hambatan angin yang lumayan gede, si Capung cuma bisa di 45 km per jam teman-teman. Jadi bingung saya, diminta gaspol, apalagi yang mau digaspol. Ini udah mentok ini gasnya. Ada kacau, Capung. Saya ngenaknya begini nih, kalau touring bawa Capung, wah, di depan hujan deres. Di depan deres itu. Depan hujan mas, depan udah hujan. Tuh depan hujan teman-teman. Hah? Hujan itu depan kayak begitu bentukannya, berkabut. Jalanin dulu aja ya. Itu udah hujan teman-teman di depan. Kita maju dulu dah. Saya sih bawa jas hujan ya, cuma yang PR tuh sepatu nih. Gimana caranya supaya nggak basah?
Mau bawa sendal tapi lupa. Jadinya cuma pakai sepatu aja. Tuh, bener kan teman-teman, hujan baru aja dibilangin. Karena kelihatan dari jauh tuh kalau hujan apa ya, agak berbayang pemandangannya. Ini di depan makin deres ini. Ya, ternyata di bulan Juni masih ada musim hujan ya. Oh, dia masih lurus. Ini diamanin dulu aja dah. Nih, ini di depan makin deras ini hujannya. Yakin dah. Nanti kita sambung lagi ya. Ya teman-teman, sekarang saya sudah ada di daerah Kalipucang. Barusan di sebelah kiri kita tuh Puskesmas Kalipucang teman-teman. Oh ternyata yang saya maksud itu kita naik ke atas bukit baru turun ketemu Pangandaran, itu namanya Kalipucang ya teman-teman, nama daerahnya. Saya baru nggak sekarang nih. Terus yang tadi kita ngelewatin persimpangan di daerah Kalipucang itu, yang kalau dari arah kita ya ke kiri itu ke arah Cilacap sama Kebumen teman-teman. Nah itu adalah jalur yang saya lewatin bareng Capung juga ketika pulang dari Jogja, susur via jalan lintas selatan nih. Waktu itu saya tembusannya ke sini di daerah Kalipucang. Nah di depan jalanannya bakalan begini terus nih, belok 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 belok. Ntar kita turun, nah baru langsung ketemu sama Pangandaran. Terus juga estimasi dari posisi saat ini kita berada di daerah Kalipucang untuk sampai ke Pangandaran itu masih sejauh 26 km lagi teman-teman, dengan estimasi waktu selama 40 menit. Kalau ikan bakar lu mau? Hah? Mau? Terus rencananya kita mau ngeres dulu buat makan siang. Sekarang udah jam setengah 11 teman-teman. Kita mau makan siang supaya nanti sampai di tempat acara kita udah tinggal istirahat aja, tinggal tidur kan. Kalau perut kenyang terus tidur enak ya. Nih, bro. Situ mau. Yaudah. Nah, kita berhenti dulu teman-teman. Kita makan. Makan, Bu. Ada. Pepes ya, Bu? Oh, ini pepes ayam. Ini ikan mas kepalanya, ini apa nih, Bu? sayur dua gini habis. Nasinya mana, Bu? Nasinya ini nasi. Oh, nasi timbel ya. Ini timbel satu. Kalau mau pakai ini apa pakai ini pakai itu 10.000 diambil. Oh, gitu. Ya, pakai sambal lalapan yang apa ada.
Iya, iya. Foolish notions, foolish Ah, nasinya tinggal 3 Bu. Iya, masak lagi. Ya, orangnya udah 6. Kurang 2 ya. Iya. I said to thinking I could make Ya. something of me. Gimana Bu? Beli aku ya. Boleh ya. Iya, iya Bu. Nasinya kurang 2. Told myself I'm free. Iya, iya Bu. Gitu aja. Ini tadi buntutnya Bu. Ya buntutnya, ini kepalanya. Oh, oke. Ini pakai ikan ayam. Ya. Foolish notions. Ini ikan bukan asin kan Bu? Belanak. Iya. Bukan, bawang. Ya. Foolish notions. They cut me down. Ayo Pak, gas. Hah? 26 kilo. Nah, dulu teman-teman. Pakai ikan apa nih Pak? Ini ikan apa sih? Laut, ikan laut. Ah, ikan laut ya. Udahlah kita makan aja. Nah, ikan itu Ini. goreng terus. 2 kilometer. Sama ini nih. Sabun yang ini. Ini apa tadi? Ayam. Pepes. Pepes pala ikan. Itu buntutnya, itu Terus udah. belanak, ini pepes ikan. Oh, ini ikan belanak. Lah. Ikan belanak, Pak. Ya, teman-teman. Kita lanjutin perjalanan kita lagi. Tadi saya ngeres di daerah Cijulang, teman-teman. Kita tadi pada makan pakai ikan pepes karena menunya cuma ikan pepes sama oseng-oseng labu. Jadi ya kita makannya pakai ikan pepes. Terus untuk biaya yang kita keluarin ya teman-teman, makan pakai ikan pepes, nasi, sayur labu, 10.000 rupiah, gokil, murah banget ya. Ikan pepesnya ikan emas lagi. Jadi menunya itu nasi timbal, sayur labu, sama ikan mas pepes bebas. Mau pilih bagian pala, buntut, terus atau ada satu lagi ikan goreng, tapi saya lupa tadi nama ikan gorengnya apa gitu. Nah itu semuanya satu porsi 10.000. Jadi kita kan ada 6 orang ya. Total yang kita keluarin biaya untuk makan siang di hari ini tuh 60.000 teman-teman, berenam, murah banget ya. Nah ini kita masih ada di Jalan Raya Cijulang. Sebelah kanan kita apa tuh? Sebelah kanan kita Perumbul Tani KPH Ciamis. Ini masih masuk Ciamis ya. Pesantren Sabilil Mutakin sebelah kiri kita. Dari posisi saat ini kita berada sampai di tempat yang kita tuju sejauh 23 km teman-teman. Akan kita tempuh dalam waktu 35 menit. Kiri Pantai Karapiak, Desa Bagolo. Nah, di depan apa nih? Pangandaran, Nusawiru, Cijulang masih lurus teman-teman. Kiri Lion Village, Karapiak, Bagolo. Akhirnya teman-teman di jam 12 kurang 20 menit saya udah sampai di Pangandaran. Gokil, alhamdulillah akhirnya. Akhirnya kita sampai juga di Tugu Patung Merlin ya. Depan belok kanan. Depan belok kanan.
Alhamdulillah teman-teman, akhirnya saya sampai di Pangandaran. Sekarang jam 11.43 menit. Kalau lurus itu masuk ke Pantai Pangandaran. Kalau ke kanan tuh ke arah Batu Karas, Grand Canyon, terus Madasari, Batu Hiu. Nah tuh ke kanan tuh. Cianjur juga. Jadi kalau misalkan besok saya mau pulang via jalur lintas selatan, nah arahnya tuh ke sana. Pemandangannya bagus banget. Nah ini saya lagi mau nunggu teman saya dulu nih. Dia mau kemana? Terus lokasi acara anniversary Suzuki A100 Jabarnya di sebelah mana? Sepengetahuan saya di pamflet yang saya baca, jadi lokasi acaranya itu ada di Pantai Cemara atau Pantai Tanjung Cemara gitu dah. Rada-rada lupa saya. Jadi ini saya mau ngikutin dulu si Mas Lukman di depan. Jadi sekarang dia yang ngambil posisi di barisan paling depan teman-teman. Wah udah lama banget saya nggak lewat sini. Akhirnya di tahun 2026 saya balik lagi ke Pangandaran. Alhamdulillah ya. Nah ini lapangan Merdeka Pangandaran nih. Nah kiri Batu Hiu, Grand Canyon, Batu Karas, Madasari. Nah kanan Banjar, Ciamis, Bandung, Cilacap. Nah, kita belok ke kiri teman-teman. Terus Bandara Nusawiru juga arahnya ke sini. Ya udah, ntar kita sambung lagi kalau udah sampai di tempat acara ya. And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. Palala. In this house Kalau yang of helm cards. oren tuh siapa ya? Lupa aku loh. Yang gonceng siapa? She says, hey man, there were just too many days. Sampai dulu, nggak sampai kan? When our good intentions only got in the way. Kalau saya ngikutin Lukman, hancur badannya. And I almost juga ya, karena kemarin saudara kita Bang Ebit telah meninggalkan kita. Pada diminta keriduannya untuk membacakan Al-Fatihah, dan bukan buat Bang Ebit aja sebetulnya ini. Saudara-saudara kita ada 3 orang yang sudah meninggal ya. Nah ini mengupas dulu apa istilahnya jasa-jasa beliau. Ini fotonya. Ini memang epic ya. Dan saya Aris dari Suzuki A100 Jabar Chapter Barat Jabodetabek Cianjur Sukabumi perwakilan. Saya apresiasi banget sama ketua pelaksana Prio. Terima kasih banyak sama Prio sudah mau jadi tuan rumah. Biasanya di Bandung, sekarang di Pangandaran, di luar Bandung. Luar biasa Prio. You know the places that I like.